bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kita hari ini. Vanessa dan Angel sudah siap memuji Tuhan? Sudah. Oke, sebelumnya kita akan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Sebentar kami mau memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Angel, Vanessa, yuk kita akan memuji Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Teman-teman yang di rumah, yuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Walaupun kita tidak berkumpul bersama-sama di rumah kita masing-masing, tetapi biarlah kita masih dengan penuh sukacita memuji nama Tuhan. Mari kawan, pujilah Tuhan. Betul, tetapi tahu nggak, ada yang lebih hebat, yaitu Tuhan kita. Dia yang menciptakan manusia, memberikan kepintaran sehingga bisa membuat gedung yang sangat tinggi itu. Nah, yuk kita akan menyanyikan satu pujian yang mengatakan bahwa Tuhan itu hebat, kuat, dan luar biasa. Bersyukur ya karena memiliki Allah yang kuat, Allah yang hebat, dan Allah yang besar. Nah, bagaimana kita bisa menerapkan ucapan syukur ini? Yaitu dengan cara melakukan firman Tuhan. Kita bisa menjadi terang di dalam kehidupan keluarga, sekolah, maupun dimanapun kita berada. Nah, satu pujian yang akan kita nyanyikan ini akan membawa kita sebentar lagi menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan sekaligus menjadi doa kita. Akulah terang.
jangan lupa memberikan persembahan ke rekening gereja. Kalian bisa meminta tolong orang tua kalian masing-masing untuk membantu kalian memberikan persembahan. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Halo adik-adik praremaja yang terkasih dalam Tuhan, Happy Sunday. Langsung mau ucapkan selamat untuk adik-adik yang sudah masuk ke jenjang yang baru, yaitu sekarang udah jadi anak SMA. Cici anak SMA. Langsung juga mau mengucapkan selamat untuk adik-adik yang sudah naik ke kelas 9 sekarang. Sebentar lagi kalian juga akan jadi anak SMA. Wow. Ya, Lose senang ya karena Lose ikutin kalian dari sekitar kelas 4, 5, terus sekarang sudah pada mau SMA atau sudah SMA. Waktu berjalan begitu cepat. Oke adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan ya bersama Lose Vena, dan sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan bersama. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk anugerah Tuhan. Kami boleh memasuki tahun ajaran yang baru di sekolah, dan kami mengucap syukur Tuhan menyertai kami di tengah pandemi ini. Dan kami juga ingin belajar firman Tuhan bersama. Berkati waktu kami ke depan, tolong kami untuk kami semangat mendengarkan dan juga nanti kami boleh melakukan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya adik-adik, Lause ingin menyertakan sebuah video. Yuk kita lihat video ini bersama-sama. Nah, siap, perhatikan peraturannya. Di satu hati ini gue akan nyebutin satu nama benda, apapun, bisa benda, bisa kegiatan. Nah, kalian persepsikan dalam bentuk gerakan, ya. Oke, kalau gerakan kalian kompak berarti kalian dapat poin. Kalau satu aja berbeda sama yang lainnya berarti kalian tidak dapat poin. Kita mulai gerakan yang pertama. Apa yang kalian lakukan jika kalian disetrap? 1, 2, 3. Oke, kita lihat. Pegang, oke, nggak boleh ada yang berubah. Freeze. Jupe disetrapnya tangan, kaki naik 1, kuping dijewer. Pernah ngelihat di sekolahan. Farel ternyata kalau disetrap dia megang gesper. Pertanyaannya, lu sekolah di mana? STM. Nah, geser. Geser. Timnya Narji silakan. Ini baru kayaknya satu hati semua. Iya dong, nih faktor umur. Apa yang kalian akan lakukan jika kalian, nggak boleh janjian ya, mendengar kata selfie? Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Oh, oke, tahan. Ardi kayak megang HP, tangan ke depan, satu tangan ke belakang. Jeremy Teti, selfie-nya gini. Baim Wong juga tangan kanan ke depan. 1 ini. Mumu Gomez, kenapa selfie-nya tangannya ke bibir? Kalau yang lain megang kamera. Adik-adik sudah lihat video yang barusan? Seru banget ya kalau misalnya kita ketemu, terus kita main bareng-bareng. Lause juga pengen tahu, kalian sama nggak sih gerakannya satu orang dengan yang lain? Seru banget. Tapi apa boleh buat, kita sedang online dan kita tidak bisa bertemu dulu. Kita doakan ya, semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa ketemu lagi. Nah, adik-adik, tema kita hari ini adalah berbicara tentang habit atau kebiasaan. Habit itu atau kebiasaan adalah hal yang kita lakukan secara otomatis tanpa kita berpikir lama-lama. Misalnya seperti tadi ya, disebutkan satu kata, langsung diperagain. Ternyata ada yang berbeda. Habit juga begitu, seperti kita setiap hari, entah kita sadar, entah kita pikir baik atau buruk, kita langsung melakukannya. Bangun tidur, minum, ke toilet, gosok gigi, mandi. Atau ketika kita bosen, kita selalu ambil HP kita, langsung main game. Nah, seperti itu.
Itu adalah kebiasaan yang otomatis terjadi tanpa ada yang suruh. Otomatis kita lakukan itu. Nah, habit itu ada dua. Ada habit baik, habit buruk. Nah, habit baik ini adalah hal yang baik kita lakukan secara otomatis. Misalnya, ketika orang berbuat baik kepada kita, kita langsung bilang, thank you. Itu adalah hal yang baik. Atau ketika kita membutuhkan bantuan, lalu kita bilang ke orang, tolong dong ambilin ini. Kita menyebut kata tolong. Nah, itu juga adalah habit yang baik. Ada juga habit yang buruk. Habit yang buruk itu adalah ketika secara langsung menggunakan kata-kata yang tidak sopan. Misalnya, ketika kaget, langsung mengeluarkan salah satu binatang yang ada di kebun binatang itu. Atau ketika sedang mengalami hal yang gagal, marah, langsung mengatakan sesuatu yang tidak boleh dikatakan. Nah, adik-adik, habit ini terbentuknya dari mana? Habit ini setidaknya terbentuk karena ada 3 hal ini. Yang pertama, kita melihat dari orang lain. Entah dari TV, dari orang, atau dari mana saja kita mendapatkan informasi ini. Yang pertama, terus kita tanamkan di dalam pikiran kita. Yang kedua, hal itu kita gunakan untuk pertama kalinya. Yang ketiga, hal itu menyenangkan atau membuat kita merasa puas. Lalu kita ulangi. Dari apa yang sudah ada di otak kita, kita lakukan, dan itu membuat kita senang, lalu kita ulangi. Terus menerus itu akan menjadi habit. Misalnya, suatu hari ada seorang anak mendengar kata yang tidak boleh diucapkan itu. Dia simpan di dalam otaknya. Oh iya ya, paman ini pernah ngomong seperti itu. Kemudian dalam suatu hari dia sedang di dalam emosi yang panas karena temannya. Akhirnya dia menyebut temannya dengan sebutan itu. Dia lakukan. Yang ketiga, setelah dia melakukan itu, dia merasa lega, merasa puas. Akhirnya dia ulangi itu. Lama-kelamaan secara tidak sadar, apapun yang dia lakukan yang membuat hatinya marah, dia akan mengeluarkan kata itu. Itu adalah akhirnya menjadi habit, kebiasaan. John Dryden berkata, awalnya kita yang membentuk kebiasaan. Kemudian, kebiasaanlah yang membentuk diri kita. Apa maksudnya? Awalnya mungkin kita tidak menganggap itu sebagai suatu kebiasaan. Kita melakukannya sekali, oh hal itu membuat kita senang. Kita mengulanginya. Lama-kelamaan itu menjadi suatu kebiasaan di dalam diri kita. Kalau hal itu baik, maka akan jadi trademark baik buat diri kita. Kalau hal itu buruk, maka yang buruklah yang akan terjadi pada diri kita. Misalnya, orang yang suka memberi. Awalnya dia suka memberi. Lama-lama karena itu menyenangkan hati dia terus memberi. Orang akan punya trademark. Oh, orang ini baik, murah hati, suka memberi. Itu yang membentuk dia akhirnya. Tapi kalau misalnya melakukan hal yang buruk, oh orang ini suka bohong. Dia bohong lagi. Bohong lagi. Akhirnya itu jadi trademark. Oh orang ini pembohong. Nah begitu ya adik-adik. Setiap kita ini punya kebiasaan baik dan punya kebiasaan buruk. Nah, Lause ingin kalian ambil waktu sejenak sambil Lause putarkan instrumen ini. Dalam waktu 1 menit silakan tulis apa kebiasaan-kebiasaan kalian, entah yang baik, entah yang buruk. Silakan ditulis. Lause berikan waktu 1 menit ya.
Silakan. Ya, adik-adik, sudah 1 menit berlalu. Apakah adik-adik sudah punya listnya? Ini Lausa Ayu juga sudah punya ya. Lausa Ayu juga sudah tulis kebiasaan-kebiasaan Lausa Ayu. Nah, menurut adik-adik, apakah ada kebiasaan baik di dalamnya? Ada kebiasaan buruk di dalamnya? Siapa yang ada saat teduh? Iya, siapa yang ada doa malam? Ada juga. Siapa yang ada suka begadang? Siapa yang suka bangun pagi? Iya, macam-macam ya kebiasaan-kebiasaan orang. Keep dulu, simpan dulu. Sekarang kita mau membaca firman Tuhan. Kita akan melihat apa yang firman Tuhan katakan soal habit, soal kebiasaan. Yuk kita membaca bersama-sama. Slide-nya Lausa akan munculkan ayat firman Tuhannya. 1 Korintus 6 ayat 9, 10, dan 12. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Adik-adik, teks yang barusan kita baca menceritakan bagaimana Paulus mengingatkan kepada jemaat Korintus yang merasa bahwa ketika mereka berbuat dosa atau bahkan menyangkal nama Tuhan, Tuhan akan tetap menyelamatkan mereka. Paulus ingin mengingatkan kepada mereka bahwa orang-orang yang terus berbuat dosa bahkan menyangkal nama Tuhan tidak akan mendapat keselamatan. Di bagian firman Tuhan yang lain, di dalam Galatia pasal 5 ayat 21 juga dikatakan begitu Paulus kepada jemaat Galatia. Kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bagian lain di dalam surat Efesus juga dikatakan demikian. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya, ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Paulus bilang istilah halal karena dalam konteks ini Paulus sedang membicarakan tentang makanan.
di bagian yang lain kita mengetahui Paulus menjelaskan dengan lebih dalam bahwa dia memiliki tubuh, tetapi dia tidak mau tubuhnya diperhamba oleh dosa. Demikian prinsipnya Paulus. Poinnya bukan bisa melakukan dosa atau tidak, tetapi jangan kamu pakai tubuhmu untuk diperhamba dosa. Sekalipun kamu memang bisa melakukan apa saja, tetapi jangan kamu pakai itu segala tubuhmu untuk diperhamba oleh dosa. Adik-adik, hari ini kita melihat dari yang Paulus ajarkan kepada jemaat-jemaat yang ada, bahwa sekalipun kita sudah memiliki Tuhan, kita tidak boleh hidup menyia-nyiakan anugerah yang Tuhan karuniakan buat kita dengan kita hidup berbuat dosa. Dan jikalau kita sudah tahu anugerah yang Tuhan lakukan buat kita, Tuhan rela mati di atas kayu salib, Tuhan rela memberikan hidupnya buat kita agar kita bisa bertemu dengan Dia di surga, pasti kita akan melakukan sesuatu juga untuk Tuhan. Kita tidak akan membiarkan diri kita diperhamba oleh dosa. Kita mau hidup melakukan kebiasaan-kebiasaan kita yang baik. Adik-adik, tadi kita sudah melis ya beberapa kebiasaan kita. Nah, kita akan melihat kita harus punya prinsip seperti Paulus, melakukan apa yang berguna dan tidak membiarkan diri kita diperhamba oleh dosa. Oke, kita lihat ya. Siapa yang tadi punya kebiasaan saat teduh? Ya, saat teduh adalah kebiasaan yang berguna, yang baik, yang tidak membawa kita kepada dosa. Akhirnya mari kita melanjutkan itu. Siapa yang punya kebiasaan berbohong? Nah, seperti itu harus dihilangkan karena membawa kita berbuat dosa. Adik-adik bisa lihat sendiri list-list apa saja yang ada di kertas adik-adik, apa kebiasaan buruk dan apa kebiasaan baik yang adik-adik lakukan. Yang baik kita tingkatkan, yang buruk kita ubah sedikit demi sedikit jadi baik. Karena kita punya Roh Kudus di dalam hidup kita. Roh Kudus akan memampukan kita untuk mengubah hal yang tidak baik menjadi baik. Pasti tidak langsung berubah ya. Aduh, aku malas berdoa, besok langsung jadi rajin dan seterusnya jadi rajin. Enggak, itu pasti berubah sedikit-sedikit. Misalnya bohong, 1 minggu bohong 7 kali. Mungkin setelah kita punya komitmen, bohongnya langsung jadi 5 kali. Enggak langsung berubah. Atau bohongnya minggu depannya lagi, jadi cuma 3 kali. Seperti itu. Mungkin 1 hari bisa jatuh, tetapi kita bangkit lagi. Nah, itu akhirnya membentuk kebiasaan kita. Marilah kita punya kebiasaan yang baik, yang memuliakan nama Tuhan, yang berguna, yang tidak menyeret kita ke dalam dosa. Karena kita sudah ditebus Tuhan, kita sudah menjadi anak Tuhan. Kita tidak boleh lagi menghambakan diri kita kepada dosa. Oke adik-adik? Nah, langsung mau tahu dong kebiasaan-kebiasaan kalian apa saja? Silakan kalian tulis ya di link di bawah. Mari kita cross check bersama. Lausa ingin tahu apa yang bisa Lausa doakan untuk kebiasaan-kebiasaan buruk kalian dan kebiasaan baik untuk diteruskan. Terima kasih sudah mau sharing. Nah, adik-adik, waktu ini adalah waktu yang tepat di saat kita memulai tahun ajaran yang baru. Kita berkomitmen untuk menjadi lebih baik. Kita mau lebih lagi menyenangkan hati Tuhan. Kita mau meninggalkan hal yang tidak berguna. Kita cross check sendiri ya. Kalau nonton Korea 1 jam, itu berguna, jadi refreshing. Tetapi kalau nonton Korea 5 jam, nah itu jadi nggak efisien. Itu membawa kita tidak bisa mengerjakan pekerjaan yang lain. Nah, adik-adik, mari kita lebih baik lagi hidup kita supaya kita makin menyenangkan hati Tuhan lewat hidup kita. Ya, yuk kita berdoa.
Bapa di dalam surga, terima kasih untuk anugerah-Mu. Engkau sudah menebus kami. Mampukan kami untuk memakai anugerah-Mu ini untuk mempunyai kebiasaan yang baik. Kami tidak mau hidup terus di dalam melakukan dosa. Tuhan, mampukan kami untuk mengubah segala hal yang tidak baik. Kami ingin meninggalkannya. Mampukan kami dengan Roh Kudus-Mu, tolonglah kami. Pimpin setiap kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Ciao!